Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kalau tidak ada reformasi, maka gereja Tuhan tidak tahu sekarang sudah menuju kemana. Karena apa? Karena waktu ajaran gereja kalau sudah menyimpang dan tidak segera dibereskan, maka penyimpangan akan semakin jauh dan semakin melenceng. Saudara kalau naik mobil, lalu di depan ada jalan terus dan ada belok kiri, belok kanan. Dan saudara harus memilih saya terus atau belok kiri atau belok kanan. Jalan yang benar harus belok kanan. Saudara jalannya belok kiri. Belok kiri hanya setir dikirikan sedikit, tetapi kalau setir ini kita biarkan dia terus belok kiri, dan setelah dia belok kiri, setirnya dia lurusin, karena jalannya sudah lurus, meskipun sudah lurus dan tidak ada lubang, makin dibiarkan sampai berjam-jam, maka dia akan tersesat makin jauh. Bayangkan, setelah dia belok kiri, kita tidak hentikan dia, kita biarkan dia belok kiri sampai 1 tahun. Kira-kira dia setir mobil sudah sampai ke ujung mana, saudara? Seandainya dia punya bahan bakar itu full terus, dan tidak habis-habis, dan dia terus setir, dan sudah setir 1 tahun. Kira-kira dia sudah sampai ke mana? Maka caranya, sebelum menyimpang sangat jauh, mesti cepat-cepat dihentikan, suruh kembali ke jalan semula, lalu dia harus belok kanan. Begitu dia belok kanan, makin dia jalan, makin jauh, dia akan menuju kepada titik lokasi destinasi yang benar. Kalau dia tadi ambil jalan lurus, meskipun lurus dan lancar, itu kalau jalannya salah, dia akan semakin jauh. Kalau dia belok kanan, meskipun jalannya hancur, tetapi ujungnya adalah destinasi yang benar, dia harus lewati jalan yang hancur. Karena tidak ada jalan yang lain kecuali lewat jalan yang hancur. Maka kita lihat waktu penyimpangan terjadi di dalam gereja Tuhan, waktu doktrin-doktrin sudah disalah mengerti dan dipraktekkan secara sah oleh ajaran Katolik yang tertentu itu, dan akhirnya kita melihat, jikalau Tuhan tidak munculkan para reformator, muncul khususnya Martin Luther, maka kalau tadi dia belok kiri sudah salah, dan kalau dibiarkan, maka seluruh iman orang percaya akan diselewengkan makin lama makin jauh. Oleh sebab itu Tuhan instruksi sejarah melalui munculnya satu orang, yang nanti akan muncul lagi orang-orang yang lain. Tetapi pelopor pertama, ini orang yang sangat khusus. Dan Tuhan kasih keberanian yang luar biasa berani, karena seluruh sejarah kekristenan Tuhan taruh di dalam tangan dia. Jikalau dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, seluruh kekristenan di masa depan, itu tidak tahu nasibnya bagaimana. Tapi orang yang seperti ini adalah orang-orang khusus pilihan Tuhan di dalam zaman yang berbeda-beda. Setiap zaman, setiap daerah, waktu terjadi penyimpangan, Tuhan munculkan Martin Luther yang kecil-kecil. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran yang asli dan menarik semua yang sudah salah untuk kembali kepada ajaran yang sehat. Waktu gereja sudah berumur sangat lama, orang-orang senior yang tua-tua yang masih menyaksikan zaman dulu waktu gereja ini mulai bagaimana, dan mereka waktu melihat generasi muda sudah menyimpang begitu jauh, dan waktu mereka bersuara, dengarkanlah suara mereka, karena mereka adalah orang-orang khusus, meskipun sudah tua, mereka yang Tuhan pakai untuk mempertahankan semangat mula-mula dari pendiri mula-mula yang sekarang sudah diselewengkan oleh generasi yang baru. Tapi seringkali orang yang mencetuskan kembali kepada yang semula, orang itu pasti akan dikucilkan dan mungkin akan dijauhi dan tidak dikasih jadwal pelayanan dan tidak dikasih posisi di dalam kepengurusan karena dianggap pengacau. Dan orang-orang seperti ini seringkali mengalami ketersendirian.
Dan di dalam setiap zaman selalu ada muncul orang-orang seperti ini. Di kampung kecil kah, di satu gereja kah, selalu ada orang yang murni, yang Tuhan sisipkan di situ, yang nanti akan mengkoreksi yang salah. Nah, maka kita lihat di dalam sejarah gereja, waktu Martin Luther dia muncul, dia mengkoreksi ajaran dari Katolik yang sudah menyimpang dari kebenaran. Selalu orang berkata begini, induk dari gereja itu adalah Katolik. Secara mulainya atau namanya memang Katolik, baru nanti ada Protestan. Tetapi kalau kita lihat ajaran dari kitab suci, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ajaran nabi-nabi, ajaran rasul-rasul, itu ajaran yang sejati, yang murni. Lalu ajaran ini dipertahankan oleh bapak-bapak gereja. Ini masih sesuai dengan kitab suci dan ajarannya sama. Lalu sekarang muncul dari Roma Katolik itu dan ajaran Katolik yang sudah menyimpang itu, lalu sekarang muncul Protestan yang mengembalikan kepada ajaran yang sejati. Jadi sebetulnya ajaran Protestan itu ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi, ajaran Rasul, ajaran bapak-bapak gereja. Kalau begitu, ajaran Protestan meskipun secara istilah baru muncul belakangan, tetapi secara pengajaran dan secara konsisten dan sesuai dengan firman, itu mereka sudah duluan. Karena sudah duluan, maka tidak perlu ada istilah Protestan. Karena sudah sama. Tetapi waktu muncul penyimpangan yang terjadi, maka keluarlah kata Protestan untuk mengembalikan kepada ajaran yang semula. Jadi Protestan bukan ajaran yang baru. Kalau Protestan ajaran yang baru, dia akan mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan perjanjian lama, perjanjian baru, dan berbeda dengan ajaran bapak-bapak gereja. Jadi kalau kita lihat secara istilah nama, oke. Kalau orang Katolik mengatakan kami induk, kami duluan. Maka dari kubu-kubu seperti itu mereka biasanya agak sombong. Sedangkan Protestan dianggap kamu tukang protes, maka keluarlah ajaranmu yang protes-protes melulu. Dia protes supaya kembali kepada ajaran yang sudah lama. Ajaran yang sudah pernah diajarkan di dalam zaman kitab suci yang sekarang diselewengkan. Mana ada keselamatan melalui cara yang lain kecuali Kristus. Harus melalui Kristus. Sekarang keselamatan melalui Kristus diselewengkan dengan memakai cara-cara duniawi. Lalu ada penjualan surat pengampunan dosa dan seterusnya. Perbuatan baik dianggap sesuatu yang dinilai oleh Tuhankah dan seterusnya. Dan ajaran-ajaran yang melenceng dari ajaran semula, inilah yang diprotes. Waktu diprotes, protes ini bukan ajaran yang baru. Dia kembalikan kepada ajaran yang lama. Kamu yang sudah merubah semua, kamu yang harus bertobat. Tetapi di dalam sejarah, akhirnya dianggap Protestan yang harus bertobat. Karena tukang protes-protes, saudara ya. Nah sekarang kita akan kembali, kita akan nanti menyoroti 5 sola yang nanti muncul, yang saya kaitkan di dalam satu ayat. Saya belum pernah mendengar orang khotbah memakai satu ayat yang nanti dikaitkan dengan ada 5 sola di dalamnya. Dan ini saya akan kaitkan dengan 5 sola. Dan ini muncul di Yohanes pasal yang pertama. Mari kita melihat Yohanes pasal yang pertama. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, perhatikan di ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-14. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kurang begitu jelas. Sekarang kita baca dulu ayat 14 di dalam bahasa Indonesia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam satu ayat ini, kita melihat
tersimpan ada 5 sola itu. Lihat kalimat pertama, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahasa Inggrisnya, and the word became flesh and dwell among us. Firman. Ini yang saya kaitkan dengan sola scriptura. Hanya kitab suci, hanya firman. Di dalam seluruh kitab suci kita menemukan ada 2 istilah firman yang sangat penting. Istilah firman yang pertama, firman yang huruf kecil. Istilah firman yang kedua, firman yang huruf besar. Seringkali kalau ada teks lagu di dalam gereja-gereja, kalau mereka nyanyi ada teks lagu, seringkali kalau sudah tulis kata firman, mereka suka salah. Firman Tuhan misalnya ya, demikianlah firman Tuhan. D-nya demikian, D karena kata pertama, huruf pertama harus huruf besar. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang saya tanya, firman Tuhan, T-nya huruf besar ya, Tuhan T-nya besar. F-nya besar atau kecil? Seringkali mereka kasih huruf besar. Pokoknya kalau ketemu kata firman-firman semua dibesarin. Ini beda, saudara. Ada F yang kecil, ada F yang besar. F yang kecil ini firman. Tuhan berfirman, Tuhan berkata. Tetapi F yang besar ini juga firman, tapi F yang besar karena ini pribadi Kristus. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, apa kaitan sola scriptura, yaitu Bible alone, atau scripture alone, atau kitab suci, hanya kitab suci, tidak ada yang lain, atau hanya firman. Di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi mengerti apa kaitan firman dengan manusia. Tuhan berfirman. Tuhan memberikan firman melalui zaman Musa. Tuhan memberikan hukum-hukum melalui perkataan firman. Dan firman itu harus dijalankan dan harus dihidupi. Jadi firman Tuhan bukan sesuatu yang di luar manusia. Firman itu harus dibawa ke dalam hidupnya manusia dan dihidupi. Jadi di mana manusia ada, di situ harus firman menyertai. Dan firman bukan hanya menyertai, mendampingi, tetapi firman itu pelita. Firman itu yang terus akan menuntun hidup manusia. Dan firman itu pelita. Firman itu terang. Jadi manusia di dalam perjanjian lama, khususnya orang-orang Yahudi, mereka sangat mengerti firman itulah yang memberikan hidup. Kami kalau jalankan firman, kami akan memperoleh hidup. Akhirnya orang Yahudi menafsir salah keselamatan karena menjalankan Taurat. Padahal maksudnya adalah kita hidup kalau tanpa firman tidak bisa. Firman itu hidup adanya, maka kita kalau hidup di dalam firman dan firman ada di dalam kita, barulah kita akan berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Di luar itu kita akan menuju kepada kebinasan dan di dalam kegelapan. Firman itu pelita. Sampai kepada perjanjian baru, Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu datang ke dalam dunia dan firman menjadi manusia dan firman tinggal bersama-sama dengan kita. Firman di tengah-tengah kita bersama dengan kita. Nah, saudara lihat firman yang Tuhan kasih kepada manusia yang F kecil. Lalu manusia harus menghidupi firman dan tidak boleh lepas dari firman. Apapun yang dia kerjakan harus sesuai dengan petunjuk firman. Seorang hakim waktu menghakimi, firman yang akan menuntun si hakim di dalam mengambil keputusan. Seorang raja waktu memimpin, firman Tuhan harus dia salin dan harus dia taruh di sisi di mana dia berkuasa dan bertata. Sehingga kalau dia melayani, dia sudah menjadi orang yang paling top, paling tinggi, dianggap orang yang serba tahu, serba bisa, kuasa yang super power, sudah mirip seperti Tuhan.
Dan dia harus sadar, di atas dia masih ada Tuhan yang lain, ada hukum yang lain. Bukan dia yang jadi Tuhan, tapi ada pribadi Tuhan yang sejati yang memerintah alam semesta, dan hukum-hukum yang dia jalankan bukan hukum yang tertinggi. Ada firman Tuhan yang adalah hukum tertinggi yang akan menghukum semua raja-raja. Semua raja-raja bebas dari hukum, tetapi ada hukum yang akan menghukum raja, karena itu adalah hukum yang Tuhan turunkan. Jadi barang siapa yang menjalankan hukum, berarti setia kepada perjanjian Tuhan, maka mereka diberkati. Kalau tidak setia melanggar, maka akibatnya mereka akan kena kutuk dan mati. Lalu ditafsirkan, berkembanglah menjadi satu ajaran keselamatan karena menjalankan Taurat. Nah, saudara perhatikan hanya firman. Firman bersama dengan umatnya, firman dihidupi oleh umatnya, firman pelita untuk menerangi umatnya. Umat Tuhan memerlukan firman. Sampai kepada perjanjian baru, firman yang F besar sekarang datang ke dalam dunia dan dia adalah terang. Dia yang akan memimpin hidup manusia dan manusia harus menerima dia. Maka Yesus berkata, barang siapa ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi Kristus bukan pribadi yang di luarnya manusia, tapi Kristus adalah pribadi yang diterima di dalam hidupnya manusia dan memerintah manusia secara dalam. Kristus memerintah kita bukan dari luar memerintah. Kristus adalah Tuan dan Raja di dalam hidup kita, sehingga saya tidak bisa mempunyai kuasa untuk diri, karena Kristus yang mempunyai kuasa untuk diri. Meskipun ini diriku, saya punya diri, berarti milik saya. Tidak. Di hadapan Tuhan, kita miliknya Tuhan. Kristus mencipta kita, maka kita dimiliki oleh Kristus. Kristus kepala di dalam keluarga. Meskipun saya kepala dari istri, tetap Kristus kepala. Karena Kristus kepala dari semua. Kristus kepala dari suami. Kristus kepala gereja. Gereja ada gembala sidang, sudah yang tertinggi. Di atas gembala sidang ada gembala yang lain yang lebih tinggi, itulah Kristus. Jadi perhatikan, saya sama Kristus relasinya apa? Saya sama firman yang F besar relasinya apa? Relasinya firman harus saya hidupi, saya harus di dalam firman dan firman di dalam saya, dan saya harus hidup sesuai dengan pimpinan firman yang F besar. Karena dialah yang menerangi hidupku dan dia yang akan menuntun jalan hidupku. Ini seperti bangsa Israel di padang gurun dipimpin oleh malaikat Tuhan yang adalah Kristus yang muncul di dalam perjanjian lama yang memimpin bangsa Israel karena mereka mengikuti jejak kaki malaikat Tuhan atau tiang awan tiang api yang memimpin, maka meskipun di padang belantara, di tempat padang gurun yang panas, mereka disertai, dilindungi oleh Tuhan. Meskipun tidak ada makanan, mereka akan dicukupkan makanan karena sudah hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam prinsip firman, barang siapa yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka kebutuhan-kebutuhan hidupnya Tuhan pasti akan cukupkan. Bangsa Israel tidak bawa stok makanan yang banyak, tidak bawa bontot-bontot minuman, galon-galon aqua. Mereka hanya membawa baju yang bisa mereka bawa karena keluarnya dari mereka, dari bangsa Mesir itu mereka keluarnya buru-buru. Tidak bisa packing dengan waktu yang panjang, tidak bisa bawa snack, tidak bisa bawa souvenir. Karena keluarnya buru-buru. Maka stok makanan pasti dia dibawa. Tapi karena mereka berjalan di bawah pimpinan terang, pimpinan firman, pimpinan malaikat Tuhan, pimpinan tiang awan, tiang api, itu adalah Kristus yang mendampingi mereka, yang memimpin di depan. Kalau mereka berjalan bersama dengan Kristus itu, maka mereka seperti domba dan Kristus seperti gembala di padang gurun,
yang akan membawa mereka, mencukupkan makanan mereka, mana diturunkan, air Tuhan kasih. Perlu perteduhan, ada tiang awan. Perlu hangat, ada tiang api. Nah, sekarang kita kembali. Jadi poin pertama, firman telah menjadi manusia. The word became flesh and dwell among us. Firman harus bersama kita. Firman harus kita hidupi dan kita tidak boleh menjadi terpisah dengan firman. Yesus khotbah bicara tentang pokok anggur di Yohanes pasal 15. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti harus di dalam aku, barulah kamu bisa berbuat. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 14, kita sudah menemukan ada tersembunyi tentang sola scriptura. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Mari kita kembali ke Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Poin yang kedua, dan kita telah melihat kemuliaannya. We have seen his glory. Kita telah melihat kemuliaannya. Sekarang mari kita melihat di dalam kitab Ibrani. Kita telah melihat kemuliaannya, ini bicara solideo gloria. Glory to God alone. Tadi tentang scriptura, tentang firman yang hanya firman. Ibrani pasal yang pertama ayat ketiga. Saya baca dari ayat 1, 2, lalu ketiga, kita akan membaca sama-sama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, solideo gloria. Segala kemuliaan kembali kepada Allah. Yesus datang diutus oleh Bapa. Yesus memperkenalkan siapa Bapa dan Yesus memuliakan Bapa. Yesus memuliakan Bapa, Yesus meninggikan Bapa. Lalu Bapa juga memperkenalkan Kristus dan Bapa juga memuliakan Kristus. Pada saat Yesus dibaptis, disitulah Bapa memperkenalkan siapakah orang yang Yohanes Pembaptis baptis ini. Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang, tetapi semua orang tidak ada suara dari Bapa yang memperkenalkan orang ini A, orang ini B, orang ini C, orang ini D. Lalu Bapa memperkenalkan satu pribadi demi satu pribadi. Tidak ada, kecuali pribadi Tuhan Yesus yang diperkenalkan. Inilah anakku yang kukasihi. Bapa memperkenalkan siapakah orang yang datang dibaptis ini. Dia anakku yang kukasihi. Kepadanya aku perkenan. Bapa memuliakan anak. Dan Yesus diam dunia, dia terus memuliakan Bapa yang mengutus dia. Lalu semua kemuliaan kembali kepada Bapa. Semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. Saudara membaca tulisan dari Paulus, Paulus sangat clear semua ini. Selalu nanti di akhir dari semua tulisan dia, maka dia akan mengucapkan kalimat salam-salam. Dan saudara perhatikan, ciri-ciri salam-salam dia adalah dia mempunyai konsep solideo gloria. Dan dia mempunyai konsep doksologi yang sangat dalam berhubungan dengan doktrin Allah Tritunggal.
Di dalam kitab Efesus, pasal pertama, waktu Paulus menjabarkan doktrin Allah Tritunggal, dia memasukkan tema doksologi, yaitu tema kemuliaan. Mari kita lihat kitab Efesus. Ini poin yang kedua mengenai Soli Deo Gloria. We have seen His glory. Lihat di Efesus pasal yang pertama. Ini tulisan Paulus yang hanya muncul di dalam kitab Efesus waktu membahas doktrin Allah Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal bukan doktrin yang diperdebatkan. Doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin yang harus didoksologikan. Karena rahasia Allah terlalu dalam. Ayat yang ketiga di pasal pertama. Dia memulai dengan doksologi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Ini tema Bapa. Bapa di dalam Kristus mengaruniakan kepada kita. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita. Kalau saya rubah kalimatnya, di dalam Kristus Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih, Bapa telah menentukan kita dari semula oleh Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Oke? Doktrin Bapa sudah selesai. Sebelum mulai doktrin tentang Bapa, doksologi. Tema Bapa sudah selesai, dia tutup dengan doksologi di ayat ke-6. Ayat ke-6 doksologi menutup tema Bapa. Ayat ke-6 doksologi membuka tema untuk tema Yesus. Ayat ke-6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi penutupan untuk cerita Bapa, doksologi. Doksologi ini juga membuka tema baru tentang Kristus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. Nah, perhatikan. Ini sudah darah Yesus. Kita beroleh penebusan ini tentang Yesus. Yang dilimpahkannya kepada kita, ayat ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Kristus adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang sekarang disingkapkan. Ini semua tentang Kristus. Lalu perhatikan ayat ke-10 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Ini semua tentang Kristus. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dia dan seterusnya. Oke. Ayat ke-12 dia tutup tema Kristus dengan doksologi dan doksologi ayat 12 membuka tema baru untuk tema Roh Kudus. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Doksologi keluar. Doksologi ini menutup tema Kristus. Doksologi ini membuka tema tentang Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga. Ayat ke-13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan dan seterusnya. Selesai membahas doktrin Roh Kudus, dia tutup dengan doksologi lagi, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Soli Deo Gloria. Jadi setiap kali kita bicara doktrin Allah, harus mulai dengan doksologi. Segala kemuliaan kembali kepada Allah. Terpujilah Allah. Setelah mengerti Allah, mengerti tema Bapa, meskipun belum bisa mengerti tuntas karena terlalu dalam, ditutup dengan bukan debat, tapi doksologi. Lalu mengerti Kristus mulai dengan doksologi. Tutup dengan doksologi. Lalu buka tema Roh Kudus dengan doksologi. Tutup tema Roh Kudus dengan doksologi. Seluruh rahasia pribadi Allah Tritunggal sebelum kita pelajari muncul puji-pujian. Setelah kita mengerti muncul puji-pujian. Meninggikan kemuliaannya. Maka kita melihat tema bagaimana Kristus yang adalah kepenuhan Allah yang luar biasa itu, dan melalui Kristus itulah baru kita bisa mengerti bagaimana mengerti tema kemuliaan. Kristus memuliakan Bapa. Apabila anak manusia nanti akan ditinggikan,
Dan Yesus harus mati dan harus ditinggikan. Barulah akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tema kemuliaan keluar waktu Yesus dilahirkan. Tema kematian waktu Yesus selesai dari semua misi selama dia hidup, menggenapkan seluruh tuntutan Taurat, waktu dia mati, kemuliaan salib, kemuliaan palungan, kemuliaan salib. Jadi sebelum kita mengerti Kristus, ada kemuliaan inkarnasi. Sebelum Yesus mengajar, kemuliaan waktu dia datang ke dalam dunia. Setelah Yesus selesai, Yesus akan masuk, lalu akan mengalahkan alam maut. Kemuliaan nanti akan menyusul, karena kebangkitan Kristus akan terjadi. Lalu setelah itu, Yesus akan naik ke sorga. Kemuliaan Allah akan disaksikan oleh para hamba-hambanya. Para rasul menyaksikan Yesus naik ke tingkat yang sangat tinggi, yaitu dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di situ Yesus ada di dalam kemuliaan yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul. Perhatikan di dalam kitab Kisah Rasul pada saat Stefanus sebelum dia mati. Ayat ke-55 pasal ke-7 kitab Kisah Rasul. Pasal 7 ayat 55. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus datang ke dalam dunia, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kematian Tuhan Yesus mengakhiri semua pelayanan dia, karena sudah selesai, lalu nanti akan disambut dengan kemuliaan di dalam kebangkitan. Dan akan disambut lagi kemuliaan dia meninggalkan dunia, dan akan duduk di sebelah kanan Bapa di tempat yang maha tinggi itu. Dan Stefanus waktu menatap ke atas, dia melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itulah yang memberikan kekuatan bagi Stefanus. Dia melihat kemenangan Kristus yang sudah tuntas, yang sudah selesai, yang sudah diterima oleh Bapa, karena sudah disebut duduk di sebelah kanan. Tetapi Yesus melanjutkan satu tindakan, bukan hanya duduk, tapi Yesus berdiri. Wah, betapa mulianya melihat Yesus bisa sekarang berdiri. Yesus berdiri artinya Yesus menghormati Stefanus. Dengar baik-baik ya. Yesus pernah mengatakan, barang siapa melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Kalau melayani Yesus, dihormati Bapa, masa Yesus tidak menghormati orang yang Bapa hormati? Kalau Bapa menghormati Stefanus, karena Stefanus mati demi Kristus, masa Bapa yang hormati Stefanus, Yesus tidak menghormati? Yesus menghormati dengan cara dia ambil sikap, dia berdiri. Kalau misalnya di ruangan ini, ada Pak Stephen Tong duduk di depan. Lalu jemaat datang, pengurus datang, lalu maju ke depan salaman sama Pak Tong. Pak Tong pendiri, Pak Tong orang senior, Pak Tong pembicara yang sudah sangat pengalaman, dan dia orang yang dihormati. Dia duduk, kalian datang, kita salaman. Waktu kita salaman, dia tidak perlu berdiri, betul nggak? Tapi heran, mendadak ada satu anak kecil datang ke dia paksakan diri berdiri, lalu dia salaman sama anak ini. Perhatikan, ada apa yang membuat Pak Stephen Tong sampai berdiri padahal menghadapi anak ini. Artinya Pak Stephen Tong menunjukkan sikapnya menghormati anak kecil ini. Pasti ada sesuatu di anak ini yang mendorong Pak Tong, dia berdiri, dia salaman. Tetapi sekarang kita balik. Anak kecil duduk di depan. Pak Tong lewat. Waktu salaman sama Pak Tong, anak kecil ini tidak peduli dia begitu top di dunia, dia harus berdiri. Karena secara umur dia masih anak, betul nggak? Dia harus berdiri. Kalau dia duduk, ini kurang ajar. Kami dulu kuliah teologi ya, kalau Pak Tong datang ke kampus,
patung datang, wah semua cepat-cepat pakai baju, rapi. Kumpul, turun. Dulu kami di Sunter. Turun ke bawah. Lalu Pak Tong sudah tunggu kita, lalu duduk di situ. Waktu dia sudah bicara-bicara, kadang-kadang dia waktu-waktu tertentu, kita salaman-salaman. Pada saat kita sedang duduk, lalu dia lewat, waktu kita salaman sama dia. Kita posisi duduk dan dia kalau posisi berdiri, dia akan pegang tangan kita, dia tarik kita, berdiri. Dia marahin kita loh, saudara. Dalam hati kita, ini kenapa kita dimarahin? Kan kita nggak ngerti. Ini adalah sopan santun. Karena dia orang tua, dia salaman sama kita yang muda harus berdiri, tidak boleh duduk. Nah perhatikan, Yesus sangat senior. Yesus sudah selesai semua pelayanan, Yesus dihormati banyak orang di bumi, Yesus sekarang diterima duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sudah selesai semua, sekarang Yesus berdiri. Yesus menghormati Stefanus, dan Stefanus melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, Soli Deo Gloria. Jadi dari sini kita menemukan seluruh hidup Stefanus diakhiri dia melihat kemuliaan Tuhan, dan saya percaya di dalam hati dia tersirat semacam kalimat, segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Saya bisa mati seperti ini. Ini kemuliaan kembali kepada Tuhan. Bukan karena saya punya iman yang tangguh dan kuat. Bukan karena saya lebih berkuasa. Saya penuh iman, penuh roh, penuh karunia, penuh mujizat. Bukan karena itu. Tetapi waktu dia melihat kemuliaan Allah, saya percaya di dalam hatinya, itulah pusat hidupnya, yaitu segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Sehingga tidak ada yang dia banggakan. Dan Yesus menyambut orang seperti ini. Oke? Poin pertama tentang apa tadi? Sola Scriptura. Poin kedua tentang Soli Deo Gloria. Kita kembali ke Yohanes pasal yang pertama. 5 sola tersembunyi di Yohanes 1 ayat 14. Saya belum pernah mendengar orang khotbah ambil ayat ini dengan gabungkan dengan 5 sola. Ayat ke-14 kita lihat sekali lagi, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. The word became flesh and dwell among us. Lalu, we have seen his glory. Sekarang, poin yang ketiga. Kemuliaan yang diberikan kepada anaknya. Ini bahasa Indonesia kurang clear. Di dalam terjemahan yang lebih tepat, yaitu glory as of the only Son. The only Son muncul di dalam bahasa aslinya. Di Indonesia tidak ada the only-nya. Yang ada diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Tidak ada the only-nya ya. Jadi di sini glory as of the only Son. Ini yang saya kaitkan dengan solus Christus. Christ alone. The only. Tidak ada yang lain. Sekarang saya ajak kita melihat di dalam Injil Yohanes. Di pasal yang pertama di ayat yang ke-18. The only, saudara. Pasal yang pertama di ayat ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang disebut tunggal, ini the only. Yang ada di pangkuan Bapa, ini juga the only. Yang diserahkan untuk dia menyatakan, ini juga the only. Jadi Yesus diserahkan tugas yang sangat besar oleh Bapa untuk menyatakan siapakah Bapa. Jadi the only Son. Christ alone. Bukan Musa, bukan Abraham, bukan santo-santo, bukan paus, bukan orang yang dianggap rohaniawan di muka bumi, yang olehnya kita bisa diselamatkan. Harus melalui Kristus satu-satunya. Bayangkan, kalau the only Son yaitu Kristus, berarti Maria bukan. Santo-santo, rohaniawan-rohaniawan semua bukan.
Petrus juga bukan. Mereka mempunyai konsep bahwa Petrus adalah pemimpin yang pertama. Karena kamu yang pegang kunci. Lalu di atas batu karang ini, maka Petrus dianggap yang utama dari kalimat itu. Saudara, kalau lihat Matius pasal 16, kalau ambil ayat itu lalu berkata Petrus adalah yang utama, tidak berapa ayat kemudian Yesus berkata, "Enyalah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Tidak bisa gereja dibangun di atas fondasi si Petrus. Karena setelah kalimat itu keluar, di atas batu karang ini, setelah kalimat itu keluar tidak berapa ayat kemudian, nanti Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, saudara perhatikan, semua konteks itu adalah murid-murid belum mengerti tema tentang kematian Tuhan Yesus. Sehingga Yesus nanti membawa mereka ke gunung. Yesus bicara tentang kematian dia, pemberitahuan pertama mereka tidak percaya. Lalu Petrus menarik Tuhan Yesus. Dan Petrus tidak mau Yesus mati. "Yalah engkau iblis," Yesus menegur dia. Karena tidak mau percaya, Yesus bawa ke gunung. Matius pasal ke-17. Yesus dimuliakan di atas gunung, muncullah Musa dan Elia. Kenapa muncul Musa dan Elia? Karena dua ini adalah saksi mewakili perjalanan. Satu perkara sah jikalau ada dua saksi. Dan saksi yang dikirim bisa kirim Abraham, bisa kirim Nuh, bisa kirim yang lain-lain. Kenapa kirimnya Musa? Karena Musa mewakili Taurat, Elia mewakili nabi-nabi. Ini artinya Taurat dan nabi-nabi mewakili seluruh PL. Seluruh PL bicara apa? Maka Lukas mencatat mereka membicarakan tujuan kematian yang harus digenapi di Yerusalem. Yang Yesus tadi katakan, Petrus tidak setuju, Petrus menarik Tuhan Yesus, lalu Yesus nanti bawa mereka ke gunung, Petrus tidur, saudara. Dua saksi datang untuk menyatakan Yesus ngomong benar. Ini saksi. Musa, kau percaya Musa? Percaya. Kau percaya dia? Percaya. Dengar kesaksian dari mereka, tapi mereka tertidur. Waktu mereka bangun, apa yang Petrus katakan? Lihat ya, Petrus katakan begini. Alangkah indahnya kami mendirikan 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Artinya, Yesus, engkau tidak usah turun gunung, engkau tidak usah mati di Yerusalem. Engkau tinggal di gunung saja, karena di gunung kau aman. Misi Yesus harus turun, misi Yesus harus keliling, misi Yesus harus digenapkan, dan harus mati di Yerusalem. Yesus sudah mengatakan, anak manusia akan ditangkap, akan dibunuh, akan disiksa di Yerusalem. Dia akan mati di Yerusalem. Tapi alangkah indahnya kami mendirikan 3 kemah. Tetap tidak ngerti. Kalau gereja dibangun di atas fondasi Petrus, ini bahaya luar biasa. Gereja itu berhubungan dengan alam maut, tidak akan menguasainya. Berarti harus dibangun di atas fondasi yang mengalahkan alam maut. Kalau alam maut tidak bisa menguasai, berarti fondasi ini harus mengalahkan alam maut. Petrus tidak berhasil mengalahkan alam maut karena dia punya dosa. Dan satu-satu yang tidak berdosa kalahkan alam maut, itu adalah Kristus. Maka fondasi gereja harus Kristus. Bukan Petrus yang adalah orang pertama yang dianggap sebagai tanda petik paus yang pertama itu. Bukan, saudara ya. Nah, sekarang kita kembali, hanya Kristus. Jadi perhatikan, waktu Martin Luther menyuarakan semua kekecewaan terhadap ajaran-ajaran yang sudah menyimpang, dan dia listkan 95. Saya percaya, di otaknya dan di hatinya, mungkin lebih 95. Cuma yang inti-intinya dia sudah tuliskan semua. Kalau dia pulang, renung-renung lagi, mungkin ada 3 lagi yang dia lupa untuk dia pakukan. Seringkali kalau kita sudah ngomong 3 poin, kita pulang masih ada 2 poin yang sisa, betul nggak? Kita sudah ingatkan anak sudah jalan, aduh lupa. Tadi mama mau titip uang untuk dia beli pulsa, lupa saudara ya. Dan saya percaya bukan hanya itu yang dia protes, pasti banyak yang lain. Tapi itu sudah menggemparkan dunia dan terjadi reformasi, yaitu hanya Kristus. Bayangkan, orang yang sudah punya ajaran, ada yang lain, sekarang hanya Kristus. Wah, mereka kebakaran jenggot saudara.
hanya kitab suci, bukan tradisi, bukan dari tulisan-tulisan orang-orang rohaniawan, bukan dari ajaran turun-temurun, tetapi kitab suci yang menjadi patokan. Lalu kemuliaan bukan kepada satu orang rohaniawan yang dianggap tertinggi. Kemuliaan harus kembali kepada Tuhan. Wah, ini keburakan yang luar biasa berani, maka orang seperti itu siap-siap dikucilkan dan bisa dimatikan. Tapi orang yang mencetuskan itu tidak peduli, nanti saya dikucilkan kah atau mau dibunuh urusan kedua. Dan Tuhan pelihara apa yang dia kerjakan, diingat sampai hari ini, dan terus akan diingat sampai nanti 1 detik sebelum Yesus datang. Orang masih tahu reformasi itu Martin Luther, saudara. Tidak mungkin sejarah menghapus nama orang ini. Oke, poin pertama apa tadi? Sola Scriptura. Kedua, Soli Deo Gloria. Ketiga, Solus Christus. Sekarang kita masuk yang keempat. Lihat Yohanes pasal yang pertama di ayat ke-14 tadi. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. The only son. Sebagai anak tunggal Bapa. Indonesia tidak jelas. Di dalam bahasa Inggris, glory of the only son from the Father. Ini saya kaitkan dengan sola fide. Son sama Father. Anak dari Bapa. Anak diutus dari Bapa. Wah, ini relasi yang sangat menarik. Saya ajak kita sekarang melihat Yohanes pasal yang ke-14. Bagaimana tema anak sama tema Bapa bisa kita mengerti, dan dua pribadi ini sama-sama Allah. Wah, ini perlu iman yang besar. Maka di Yohanes pasal 14, Yesus mengatakan kalimat begini di ayat yang pertama. Lihat di Yohanes pasal yang ke-14 di ayat pertama. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Jadi percaya kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Wah, ini perlu iman untuk mengkaitkan dua pribadi. Kalau kamu percaya Bapa, kamu juga harus percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena Kristus diutus oleh Bapa. Yesus pernah mengajarkan barang siapa menolak aku, identik dengan menolak Bapa. Barang siapa tolak Bapa, pasti tolak yang Bapa utus. Berarti tolak Yesus. Barang siapa benci aku, tidak mungkin dia mengasihi Bapa. Barang siapa membenci Bapa, tidak mungkin dia mengasihi aku. Itu semua relasi. Kalau kau mengasihi Kristus, kau mengasihi Bapa yang mengutus Kristus. Kau lihat aku, kau lihat Bapa. Nah, lihat. Relasi seperti itu hanya bisa kita terima melalui iman. Maka Yohanes pasal 14 muncul kalimat, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Lalu sekarang kita perhatikan di Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal ke-8, ini poin keempat, sola fide. Sola fide, faith alone. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, di ayat yang ke-29 dan seterusnya. Dan ia, Bapa, yang telah mengutus aku, Yesus, Bapa menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Ini sola fide. Waktu mau mengerti Kristus dikaitkan dengan Bapa, ini perlu iman penerobosan. Kenapa ada orang yang terus menyerang, Allah kau punya anak, kapan dia kawin? Karena imannya belum Tuhan arahkan kepada iman yang menyelamatkan. Dia punya iman kepada kepercayaan yang lama, maka kepercayaan yang lama, kepercayaan yang menolak tema Bapa dan tema anak. Mana mungkin Allah disebut Bapa, lalu Allah juga disebut anak. Kapan Allah itu menjadi dua Allah? Kapan Allah punya anak? Nikah sama siapa ini? Bagaimana seorang anak bisa sama dengan Bapa? Anak berarti muncul setelah Bapa muncul. Yesus pasti lebih rendah. Tidak mungkin Yesus bisa sama. Ini perlu iman yang besar. Kita bisa percaya Bapa mengutus Yesus. Amin, amin. Ini iman perlu besar. Amin. Tidak gampang orang bisa menerima.
Maka kalau terjadi perdebatan doktrin Tritunggal, saya tidak ada minat debat-debat sama siapapun, karena percuma. Kita sudah diterangi hatinya. Yang belum ngerti masih dalam kegelapan. Terang sama gelap, diskusi dan debat. Nggak, maju-maju, saudara. Saudara sudah melihat ikan arwana, lalu berdebat sama orang buta tentang arwana. Arwana di otak dia, arwana hasil proyeksi pikiran dia. Kita bilang arwana ada jenggotnya, ada kumisnya. Dia nangkapnya kumis yang kucing. Dia sudah memproyeksi arwana di otak dia. Arwana bentuknya begini, begini, begini. Dulu ada orang yang tunanetra, saya tanya, Bapak nikah sama istri yang juga tunanetra. Bapak gimana tahu dia cantik? Saya penasaran. Karena dia tidak pernah lihat si istrinya. Mungkin kalau dia melek, dia lihat istrinya kaget dia. Karena beda sama yang dia bayangkan. Dia jawabnya lucu. Saya dengar suara dari istri. Suaranya enak. Ini cantik dia. Jadi cantik dari suara. Hati-hati. Dulu saya SMA suka ngebreak. Halo, halo. Yengki, Charlie. Wah. Di kopi. Kau sawahan. Kau apa? Ya 8686. Ada yang sudah punya call sign-nya, saya tidak punya. Maka sering ditimpa sama orang yang antena tinggi-tinggi. Tetapi yang menarik, saya kalau dengar ada suara cewek, aduh suaranya, aduh. Lalu kita bayangkan, cewek ini pasti cantik. Lalu kita ajak ketemu darat, saudara. Waktu ketemu ampun. Gendutnya, pendeknya, beda sama suara. Jadi suara bagus, suara enak didengar tidak menentukan orang itu cantik. Tapi Bapak yang tunanetra tadi, dia berkata, saya dengar suaranya, dia cantik. Kedua, saya pegang wajahnya. Saya sentuh kira-kira bulatan kepalanya, hidungnya, mulutnya, matanya. Dia memproyeksi wajah istrinya berdasarkan dia sentuh. Oke? Dia proyeksi kecantikan istrinya melalui suara. Lalu sekarang, kita yang mata melek yang tahu istrinya, kita diskusi sama dia tentang istri. Bisa nyambung nggak? Kita bilang, istri Bapak warna kulitnya ada yang kuning. Sebagian hijau. Tidak. Bagus dia, sempurna dia. Dia tidak lihat, saudara. Lalu kita debat, sampai mulai berbusa-busa nggak ngerti-ngerti. Saya pernah khotbah di satu panti, semua orang yang ada di situ yang nggak bisa lihat. Wah, di situ saya belajar banyak bagaimana memperkenalkan diri kepada mereka. Cara perkenalkan diri begini. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nama saya ini, saya tingginya segini. Sekarang saya pakai baju batik, tangan pendek. Saya pakai celana hitam, sepatu hitam. Dan saya ada bawa tas gini-gini, saya ditemani oleh gini-gini. Saya rambutnya belah samping. Saya kasih tahu karena dia akan memproyeksikan saya seperti apa. Coba bayangkan ya, kalau ada 30 dari mereka yang memproyeksi saya berdasarkan pikiran mereka dari kalimat saya, muncul 30 aiter. Betul nggak? Lalu sekarang saya berdebat sama mereka tentang aiter. Ya nggak nyambung, karena kita melek, mereka tidak. Demikian juga perdebatan doktrin Allah Tritunggal di YouTube, di medsos, nggak bakalan nyambung. Kita bicara Allah, dia pakai konsep Allah, konsepnya dia. Nggak nyambung, saudara. Jadi perhatikan, the only son from the Father. Bapa yang mengutus aku diutus Bapa. Aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang ku dengar dari Bapakku itu yang ku katakan. Apa yang ku lihat itu yang ku kerjakan. Aku melakukan semua karena aku diutus oleh Bapa. Untuk apa? Untuk mati. Dan seterusnya, dia bicarakan semua itu, orang Farisi tidak akan percaya. Karena tidak dikasih iman oleh Tuhan. Maka di dalam poin ini, kaitan the only son from the Father, ini yang saya katakan sola fide. Tidak pakai iman, tidak dapat iman yang sejati, tidak mungkin bisa menerima fakta kaitan Bapa sama anak. Itulah tema yang sangat penting yang dibahas di dalam Injil Yohanes. Bapa anak, Bapa anak, Bapa anak, Bapa anak, Bapa anak. Sampai Yesus ngomong berkali-kali, ada rasul yang khotbah itu terus. Setiap minggu kau itu terus gitu. Kira gitulah ya. Maka muncullah Filipus. Sekarang tidak usah bicara Bapak-bapak lagi. Udah enek. Tunjukkan Bapa kepada kami.
Kalau kami lihat, selesai, kami percaya. Aduh, Tuhan Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama dengan Filipus, kamu tidak percaya. Yesus ulangi lagi, Bapa, Anak, Bapa, Anak, Bapa, Anak. Yang Filipus sudah enak. Mari kita lihat ayat ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Filipus berkata begini, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Khotbahku rumit-rumit, teori-teori, doktrin-doktrin. Kasih lihat, selesai. Ini model kekristenan zaman sekarang. Tidak usah bicara kuasa Allah. Yang penting papaku yang ada tumor, kalau sembuh, amin. Allah punya kuasa besar, selesai. Tidak usah bicara dari PLPB. Kenapa Allah berkuasa? Kuasa Allah seperti apa? Teori terlalu rumit. Sembuhkan papaku, saya lihat sembuh. Selesai. Amin. Gitu kan. Ayat ke-9. Yesus berkata gini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia melihat Bapa. Oh, ngulang Bapa, Anak, Bapa, Anak, Bapa, Anak, Bapa, Anak. Sampai enak-enak dia ya. Ayat ke-10. Tidak percaya engkau bahwa aku diam Bapa, lihat iman. Sola fide. Tidak percayakan engkau bahwa aku diam Bapa dan Bapa diam aku. Apa yang aku katakan terus Bapa, Anak, Bapa, Anak. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku diam Bapa dan Bapa diam aku. Sola fide muncul di sini lagi. Nah, saudara perhatikan tentang iman. Iman kepada Kristus. Kristus yang dari Bapa. Tidak boleh hanya iman kepada Kristus. Kristus yang datang sendiri. Tidak bisa. Kristus yang datang yang diutus oleh Bapa. Tidak boleh hanya percaya, saya percaya kepada Bapa, saya menolak Yesus yang diutus oleh Bapa. Tidak bisa. Harus menerima satu paket. Terima Bapa, terima Anak, juga harus terima Roh Kudus. Oke? Sola fide. Sekarang kita ulangi. Pertama apa? Sola scriptura. Ingat ya, waktu saudara nanti baca Yohanes 1:14, teringat semua itu. Kedua, soli deo gloria. Oke? Ketiga, solus Christus. Keempat, sola fide. Sisa satu apa? Sola gracia. Kita lihat Yohanes 1 di ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, full of grace and truth. Penuh kasih karunia, sola gracia. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ke-16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi ada kasih karunia yang melampaui semua kasih karunia yang kecil-kecil. Ada kasih karunia yang terbesar. Itulah melalui Kristus. Jadi saya mendapatkan anugerah kasih karunia yang terbesar bukan dari jasaku, tetapi ini pemberian dari Tuhan. Ini kita terima karena beriman kepada Kristus dan karena anugerah barulah saya bisa diselamatkan. Ini menghantam semua konsep karena perbuatan baik, karena menjalankan hukum, karena saya ada santonya, saya ada suci-sucinya diam diriku, saya ada mulianya diam diriku, maka Allah melihat aku dan aku diperkenan. Tidak ada itu. Jadi anugerah keselamatan Tuhan berikan melalui Kristus. Di dalam kepenuhan Kristus, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Setelah terima Tuhan Yesus, kita masih terima anugerah yang lain. Wah, kita waktu belum terima Tuhan Yesus, kita terima anugerah umum. Banyak anugerah umum. Kita nikmati matahari, keindahan bumi. Orang Kristen nikmati hijaunya daun sama orang non-Kristen hijaunya sama. Tidak ada orang Kristen hijaunya bening, hijaunya kinclong. Non-Kristen hijaunya butek. Daunnya sama misalnya ya. Tidak mungkin. Yang kita lihat sama warnanya sama orang non-Kristen. Yang non-Kristen lihat langit juga sama. Seperti orang Kristen yang lihat langit, awannya juga sama semua. Tidak ada orang Kristen kalau lihat awannya beraturan. Yang non-Kristen lihat awannya berantakan. Tidak ada itu ya. Tuhan sentimen kepada orang non-Kristen. Enggak. Kita dapat anugerah sebelum kita percaya Tuhan. Anugerah umum. Tapi nanti Tuhan kasih anugerah khusus. Yaitu anugerah keselamatan. Yang melampaui semua anugerah-anugerah umum yang kita sudah terima. Sekarang anugerah terima Tuhan Yesus yang begitu besar kita sudah terima. Anugerah keselamatan kita sudah terima. Setelah itu kita dikasih anugerah lagi yang lain-lain. Anugerah melayani, anugerah dapat upah Tuhan, anugerah dipuji Tuhan, dihormati Tuhan, dan anugerah Tuhan mau libatkan kita dalam pelayanan yang lebih besar,
Ini semua anugerah-anugerah yang terus Tuhan akan karuniakan. Amin. Kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah terima anugerah yang terbesar. Jangan lupa ada anugerah lain. Anugerah pelayanan, berkat di dalam hidup bersama dengan Tuhan, berkat anugerah, menjalankan firman, Tuhan kasih terus-menerus. Dan sampai akhir hidup, Tuhan siapkan pahala di sorga yang sangat besar, yang tidak dikasih waktu kita di bumi. Di bumi Tuhan kasih, kita bisa menikmati anugerah. Di dalam kekekalan Tuhan kasih yang jauh lebih besar daripada yang kita terima di bumi. Dan Tuhan kasih mahkota yang Paulus katakan itu. Puji Tuhan. Maka di dalam khotbah saya, Kristuslah sang reformator yang sejati. Karena Kristus menghantar seluruh orang Yahudi untuk kembali kepada firman yang sejati, penafsiran firman yang sejati, menarik mereka untuk datang kepada Kristus, sang firman yang sejati. Yesus mengkoreksi orang-orang yang salah tafsir Alkitab. Yesus mengkoreksi sinagog-sinagog dan bait suci yang ngaco-ngaco itu. Yesus mengkoreksi mahkamah agama. Yesus mengkoreksi tradisi. Kembali kepada firman. Cara menafsir firman Tuhan caranya begini-begini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Yesus koreksi semua cara penafsiran salah. Dan Yesus membawa semua orang datang kepada dia. Dan dia yang akan memberikan kelegaan. Sabat bukan lagi hari yang memberikan kelegaan. Tapi sabat di dalam Kristus. Mari kepadaku yang letih lesu. Dan Kristus yang membawa semua manusia untuk mengerti bagaimana memuliakan Allah. Dan Kristus yang mengajarkan tema tentang sola fide yang benar. Kau iman kepada apa? Kau iman kepada Musa? Salah. Kau iman kepada Abraham? Salah. Bapamu Abraham? Salah itu. Kau iman kepada Musa karena Musa sudah menuliskan. Ingat, Musa bisa tulis karena Tuhan yang kasih firman. Ingat, Abraham bisa jadi bapa orang beriman itu, orang hebat itu, karena Bapa yang kasih anugerah, Tuhan yang kasih anugerah. Harus lihat dari atas. Dan Kristus yang mengajarkan semua. Kau bangga Abraham? Abraham telah melihat hariku. Dan Abraham bersuka cita melihat hariku. Kau bangga tentang Musa? Musa menulis tentang aku. Jadi Yesus mengarahkan semua, nggak ada santo-santo yang lain. Kau anggap Musa santo? Kau anggap Musa orang rohaniawan? Musa tulis tentang aku. Dan Musa, dia setia sebagai pelayan, tapi Kristus setia sebagai anak. Ini dicatat di dalam kitab yang lain. Lalu Abraham bersuka cita melihat hariku. Yang membuat Abraham bersuka cita, karena Kristus. Bukan Abraham bisa suka cita sendiri. Karena dia melihat hariku, dan dia telah bersuka cita. Lalu, Solus Christus itu ya, Soli Deo Gloria, Sola Fide, lalu Sola Gracia, Sola Scriptura, semua sola-sola. Itulah Yesus yang kerjakan, mengarahkan semua orang untuk mengerti apa yang ada di dalam Kristus, yang adalah sang firman yang sejati, sang pemberi anugerah yang sejati, dan sang pemberi iman yang sejati. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kristus yang mengajar kita bagaimana bisa memuliakan Allah secara benar. Bagaimana bisa memuliakan Kristus secara benar. Ini hanya melalui Kristus. Tidak ada yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur di dalam diri Tuhan Yesus. Yesuslah yang telah mengkoreksi semua ajaran-ajaran yang tersulit, yang sudah bercokol di dalam seluruh kebudayaan Yahudi, yang sudah disalah tafsir dari zaman ke zaman, dan Yesus melakukan pembaharuan, dan akhirnya Yesus harus dikucilkan, Yesus harus disingkirkan, dan Yesus harus dimatikan, dan Yesus harus dipenyahkan dari muka bumi. Tetapi apa yang Kristus lakukan, memberikan faedah yang sangat besar di dalam seluruh gereja-gereja Tuhan di masa yang akan datang, dan melalui apa yang Kristus lakukan, mempengaruhi semua tokoh-tokoh reformator untuk mengajak semua zaman yang sudah menyeleweng kembali kepada ajaran ortodoksi kitab suci. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, supaya kami semakin mencintai Kristus, semakin mencintai firman, dan semakin menghargai anugerah, dan akhirnya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah. Sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah. Sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Sekali lagi, beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah. Sucikan hatiku selalu. Kita berdiri. Bagi Tuhan banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan. Kiranya berkat, pertolongan dan kekuatan di Allah Bapa yang telah memilih engkau dari sejak kekekalan untuk menjadi anaknya. Kiranya kasih setia di Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi pengampunan dosa dan bangkit kembali untuk membenarkan engkau. Kiranya pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun hidupmu ke dalam seluruh kebenaran terus menyertai, menguatkan, meneguhkan engkau supaya engkau dapat melayaninya, mengasihinya, dan berjuang bagi kerajaannya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersyukur ya Pendeta Aiter bisa kesini. Harap tahun depan bisa kesini lagi gitu ya, dengan tema yang baru. Pendeta Aiter adalah salah satu mungkin dari semua hamba Tuhan kita, dia yang paling berkarunia di dalam pelayanan penginjilan. Jadi Pak Tong menugaskan dia sudah sekarang untuk keliling menjangkau kota-kota, pulau-pulau, sudah sampai ke mana-mana. Kemarin anak-anak yang dari Biak dan sebagainya, Biaknya di mana? Ya. Yang dari Kupang ditanya Kupangnya di mana? Yang dari Waingapu-nya di mana? Ya, saya bersyukur pernah sekali sama Pak Aiter ke TTS. Ya, TTS itu bukan teka-teki silang gitu ya. Ya, itu
salah satu kabupaten di Timur Tengah Selatan, ya. Sampai masuk ke dalam-dalam, ya. Pak Aiter tidur di rumah orang, sama-sama tidur di lantai gitu ya. Ya ini udah kebiasaan Pak Aiter. Ya. Kalau ikut Pak Aiter sekali-kali enggak apa-apa ya gitu, menderita sedikit tapi pulang penuh dengan sukacita ya. Istri saya juga pernah ikut Pak Aiter di mana gitu ya. Terus sekarang istri saya terbeban ke Toraja, berapa kali Toraja. Cuma ini kemarin enggak bisa karena harus menjaga saya sementara, saya menyesuaikan kondisi tubuh setelah cuci darah ya. Berdoa saya Tuhan terus memakai Pak Pendeta Aiter untuk melayani di tempat-tempat yang sulit, yang kalau ikut Pak Aiter itu kita kalau sudah pergi ke sana berani mati. Ya, kalau sudah lihat videonya menyeberang lautan naik speedboat gitu ya, ini gelombangnya seperti kayak gitu ya. Saya pikir waduh kalau saya suruh ke sana mungkin tidak bisa gitu ya. Belum sampai sudah muntah, sudah sampai tidak bisa bangun 3 hari mungkin gitu. Tapi Tuhan memberikan fisik yang cukup kuat walaupun Pak Aiter ini ada penyakit tertentu. Ya, sampai sekarang masih perawatan dan sebagainya. Kita berdoa Tuhan memakai beliau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sekali-kali kalau ada waktu gitu ya, ambil cuti, ngomong Pak Aiter saya mau ikut gitu ya. Ke Papua, saya mau ikut ke Bengkulu dan sebagainya. Ya silahkan, ya berdoa saya Tuhan pimpin. Terima kasih Pak Aiter untuk pelayanannya. 2 hari memberkati sekali kita semua. Ya Tuhan memberkati, nanti bisa bersalaman di belakang bersama Pak Aiter.